Badai siklon Gegezani menerjang wilayah pesisir timur Pulau Madagaskar. Siklon Gegezani mendarat dengan kekuatan angin yang mencapai puncaknya hingga 250 km per jam. Badai dahsyat ini meninggalkan jejak kehancuran yang mengerikan dan merusak ribuan bangunan di kota pelabuhan Toamasina. Toamasina, kota terbesar kedua di Madagaskar, dilaporkan mengalami dampak paling parah. Terlihat atap rumah warga terlepas dan pepohonan tumbang menutup akses jalan. Bukan Thomas yang tengah biktima kami pandaluban biktim Gegezani de simba-simba berajabi, tukang jabi, bola polisi, rano kuau, tapcang jabi, afaka-afakabi, raja kefanangan trano, simba-simba de mies kang fangampi kung nga chika de tanga ko chika bo ireseng si fangampi amleza misi. Kantor Nasional untuk Manajemen Risiko dan Bencana menginformasi 9 korban jiwa jatuh akibat tertimpa bangunan yang runtuh, sementara 19 orang lainnya mengalami luka-luka. Otoritas mengeluarkan peringatan banjir dan longsor di sejumlah wilayah, saat pemerintah fokus pada penanganan darurat. Dari pantauan udara, terlihat kerumunan besar membanjiri jalan-jalan di Teheran merayakan peringatan ke-47 Revolusi Iran. Media pemerintah melaporkan aksi berlangsung serentak di berbagai kota, dengan pusat perayaan di lapangan Azadi, Teheran. Aksi massal tersebut dipandang sebagai upaya menunjukkan ketahanan rezim dan solidaritas nasional. Revolusi Iran terjadi pada tahun 1978. Dipicu protes besar terhadap rezim Shah dan berpuncak pada runtuhnya dinasti Pahlavi serta berdirinya Republik Islam pada tahun 1979. Peringatan tahun ini juga bertepatan dengan ketegangan yang intens, termasuk peningkatan kekuatan militer Amerika Serikat di kawasan tersebut dan peringatan akan kemungkinan serangan terhadap Iran. Ribuan warga Bangladesh memadati stasiun kereta api Kamalapir di Dhaka Rabu siang waktu setempat. Mereka berangkat menuju kampungnya masing-masing untuk mengikuti pemilihan umum dan referendum Parlemen Nasional ke-13 yang akan digelar pada hari Kamis. Nampak peron stasiun dipenuhi penumpang, mereka berebut naik ke gerbong kereta yang sudah penuh sesak. Sejumlah warga bahkan rela duduk di atap atau bergelantungan di sisi gerbong demi menempuh perjalanan jauh menuju wilayah pedesaan. Bagi banyak pemilih, pemilu kali ini dinilai sebagai momen bersejarah. Pemilu ini menjadi yang pertama sejak berakhirnya 15 tahun kepemimpinan Sheikh Hasina. এবারে ভোটটা হচ্ছে আনন্দ, মানে ঈদের মতন আনন্দ হচ্ছে, সবাই একসাথে যাচ্ছি, প্রায় দেশের সকল মানুষ দেশে যাচ্ছি, অনেক আনন্দ হচ্ছে। জীবনের প্রথম ভোট, আমি ভোট জিতে যাচ্ছি, মানে অনেকটা অনুভূতি, আলাদা একটা অনুভূতি, যে অনুভূতি মানে বলায় প্রকাশ করা যাবে না। Meski tingginya antusiasme pemilih, laporan kekerasan sejak Selasa malam memunculkan kekhawatiran soal keamanan pemungutan suara. Pemilihan Parlemen Nasional ke-13 dan referendum konstitusional akan berlangsung di 299 daerah pemilihan pada hari Kamis dengan hasil lengkap diperkirakan pada Jumat sore. Kerusuhan besar pecah di ibu kota Tirana, Albania. Demonstran melempari gedung pemerintahan dengan kembang api, petasan, dan molotov. Polisi mencoba merespon dengan menembakkan water cannon ke arah demonstran. Demo digelar warga dan oposisi menuntut mundurnya pemerintahan Albania. Kekuasaan Perdana Menteri Edi Rama berada di bawah tekanan karena dugaan korupsi Wakil Perdana Menteri Belinda Baluku. Ishim në pragun e një grushti shteti brenda shtetit. Edi Rama prej 2 muajve përdori gjithë pushtetin e ekzekutivit për bllokimin e prokurorisë dhe presionet të gjitha llojeve ndaj gjykatës kushtetuese për të mbrojtur
Bashkajdutar e 50 milion euroje në tunelin e Llogaras. Për të mbajtur në detyrë bashkëautorën e vjedhjeve të qindra milion eurove. Perdana Menteri Rama menolak memecat Baluku padahal wakilnya diduga terlibat korupsi proyek konstruksi. Pada November lalu, jaksa penuntut mengklaim Baluku telah ikut campur dalam kontrak pengadaan pemerintah. Pesawat penumpang jenis Fokker 50 tergelincir ke garis pantai saat melakukan pendaratan darurat di Bandara Internasional Aden Abdul di Mogadishu, Somalia. Sebelumnya pesawat mengalami masalah teknis sekitar 15 menit usai lepas landas. Saat berupaya melakukan pendaratan darurat, pesawat terus bergerak melewati landasan pacu dan tergelincir dari landasan hingga berakhir di garis pantai. Beruntung, meski salah satu sayap pesawat patah, bagian lainnya tetap utuh. Sebanyak 50 penumpang dan 5 awak pesawat berhasil evakuasi dari pesawat dalam keadaan selamat. Penyebab kecelakaan diselidiki oleh otoritas Somalia. Watkins. Laga berakhir skor kacamata di babak pertama. Once the ball breaks to Ben Buendia, we know we can hit them from outside the box from Brighton bangkit babak kedua untuk mengimbangi perlawanan The Villains dengan 2 peluang yang berhasil digagalkan Emiliano Martinez. Matoma's running onto it, cuts inside. Yeah, absolutely. They put themselves back. Laga pun imbang 0-0 di babak pertama. Ballard, Fitch, Rooks makes save.